Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I follow you. Jesus, you're my hope and stay. When I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Hello Gibeon Youth, gimana kabar kalian minggu-minggu ini? Kalian mungkin lagi banyak tugas, lagi banyak ujian, dan juga lagi banyak kegiatan ya? It's okay, tetap semangat. Juga aku mau mendorong kalian untuk kita bisa sama-sama terus tekun dalam beribadah, tekun di dalam berkomunitas, dan juga tekun di dalam membaca renungan harian dan juga berdoa. Nah, kenapa sih kok aku mendorong kalian untuk demikian? Karena kita perlu untuk terus mengalihkan pandangan hidup kita yang berpusat pada diri kita, dan kita alihkan kepada Kristus. Soalnya ketika kita melihat itu hanya berpusat pada diri kita akan jadi orang yang mudah stres dan kecewa teman-teman. Nah, oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam, aku mau ngajak kalian untuk menenangkan diri dan juga mengalihkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau sama-sama berdoa Tuhan, dan juga kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami dengarkan hari ini Tuhan, biar bisa menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, di khotbah minggu lalu kita kan sama-sama belajar nih gimana kita tuh bisa lari dari godaan. Memang hidup kita tuh gak lepas dari godaan ya teman-teman, dan kita juga bergumul akan hal itu setiap harinya.
Mungkin minggu lalu kita belajar gimana kita bisa lari ketika godaan itu datang dan berlari menuju kepada Kristus. Nah, minggu ini kita akan tetap sama membahasnya mengenai godaan, temptation. Di mana Tuhan tuh pengen mencelikan mata kita untuk kita tuh bisa melihat akan salib Kristus dan mengatakan tidak pada suatu godaan. Lah kalau misalnya kita mau bilang mengalahkan suatu godaan tuh hal yang bisa kita kendalikan mungkin ya. Tapi itu memang bukan hal yang mudah. Seringkali mungkin kita tuh udah berusaha untuk kita tuh lari dari godaan, kita bisa nggak jatuh dalam godaan. Tapi mungkin kadang-kali kita tahu jawaban enggak itu adalah jawaban yang paling tepat untuk godaan tersebut. Tapi mungkin kita nggak bisa mengendalikan dan kita jatuh lagi akhirnya dalam godaan-godaan yang simple. Contohnya, kita tahu kalau misalnya kita main game terlalu lama, itu tuh bisa menyita waktu kita yang akhirnya kita tuh nggak bisa mengerjakan tugas rumah atau PR dengan waktu yang ada kayak gitu ya. Tapi kita tetap aja main game kayak gitu ya. Nah, atau mungkin yang cewek-cewek nonton drama Korea atau mungkin kalian nonton Netflix sampai lupa waktu berseri-seri kayak gitu ya. Atau mungkin kalian bermain bersama teman atau mungkin bersepeda yang kelihatannya baik dan juga sehat. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktunya, itu juga bisa membuat kita tuh jatuh pada godaan kayak gitu. Dan itu akhirnya kita nggak bisa mengerjakan tugas-tugas kita yang lainnya kayak gitu ya teman-teman. Dan ketika kita menyerah atau mungkin kita gagal dalam menghadapi sebuah godaan, kebanyakan dari kita tuh merasa dan berasumsi bahwa Tuhan tuh marah sama kita, Tuhan tuh jauh sama kayak kita kayak gitu ya. Atau mungkin ketika kalau misalnya kita ada godaan datang, kita ngerasa kok ini godaan ini kayaknya datangnya dari Tuhan, cobaan ini datangnya dari Tuhan kayak gitu ya. Nah kita mau sama-sama baca nih di Yakobus 1 ayat 13-15 ya teman-teman. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, tunggu bentar teman-teman, kita stop sampai di sini dulu. Di sini dikatakan bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Allah kayak gitu ya. Ini bagus banget nih teman-teman, karena banyak kita tuh merasa bahwa kita merasa hidup kita tuh banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan dan kita merasa itu datangnya dari Tuhan, benar kan? Nah, kita mau lanjutin ya di ayat selanjutnya di Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini dengan kata lain itu semua tuh dimulai dari keinginan. Kita tuh dipancing dari sebuah godaan. Akhirnya keinginan tuh muncul. Ketika kita tuh membiarkan godaan itu ada di dalam hidup kita dan kita nggak lari dan kita nggak memalingkan wajah kita pada salib Kristus, itu akan melahirkan dosa dan bahkan dosa itu akan melahirkan maut. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, Tuhan tuh mau kita mengatakan tidak pada godaan itu dan kita memandang salibnya, melihat kebaikannya Tuhan dan juga kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kitab Yakobus itu berkata bahwa dosa itu melahirkan maut. Gak ada tuh yang namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa mencuri sama dosa berbohong itu sama-sama namanya dosa. Itu bisa merusak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam kitab Yakobus itu tuh gak berhenti sampai di situ aja. Tapi di ayat selanjutnya kita mau sama-sama baca ya teman-teman, di Yakobus 1 ayat 17 dan juga 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, atas kehendaknya sendiri tuh dia menjadikan kita oleh karena firman kebenaran teman-teman. Supaya kita yang pada tingkat tertentu itu kita menjadi anak sulung dari di antara semua ciptaannya dia. Kitab Yakobus ini bagus banget, dia tuh berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya itu dari atas. Bukan dari suatu tempat yang gak jelas teman-teman, tapi ini datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Nah mungkin apa godaanmu saat-saat ini? Pandang salibnya teman-teman. Mungkin secara manusia kita merasa bahwa kita gak mampu untuk menghadapi itu semua. Karena kita tahu bahwa ya kita manusia biasa, tapi hanya karena kasih dan juga anugerahnya kita dimampukan untuk bisa melalui setiap godaan yang ada di dalam hidup kita. Martin Luther nih bagus banget teman-teman. Dia berkata, di dalam saat-saat yang paling gelap, di saat-saat Tuhan paling tidak bisa dilihat, di situ justru dia paling terlihat. Wah ini bagus banget ya teman-teman. Mungkin sekarang
kalian sedang ada dalam satu godaan atau mungkin kecanduan akan suatu hal. Kelihatannya impossible banget deh untuk aku bisa lepas dari itu. Mungkin kalian berpikir kayak gitu ya dalam hati. Hei, ingat, pandang salibnya. Bukan karena kita yang mampu, bukan karena kita secara manusia yang mampu, tapi Tuhan. Dia yang mampukan kita dengan anugerahnya. Dalam kitab Injil tuh, Tuhan tuh dengan rela. Dia tuh dengan kerelaannya dia yang besar, dia tuh mengirimkan anak Allah, pribadi kedua daripada Tritunggal yang menjadi manusia. Waktu sang anak itu menjadi manusia, pada saat itu kita mengetahui bahwa Allah itu sangat sempurna di dalam keinginan dan juga dia tuh rela untuk menyertai kita. Oleh sebab itu teman-teman, inkarnasi Kristus itu disebut Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta dengan kita. Lalu dengan cara apa dia menyertai kita? Ya dengan cara dia menjadi manusia. Karena dia tahu kita tuh gak akan pernah bisa mampu menghadapi setiap temptation, setiap godaan yang ada dalam hidup ini. Dan masa depan kita tuh kematian. Makanya itu kenapa dia mengirimkan anak Allah itu, pribadi kedua dari Tritunggal itu, yaitu Yesus Kristus untuk mati bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin teman-teman. This is good news. Ini kabar yang baik banget. Nah, perhatiin ya teman-teman. Ketika kita mengalami pencobaan, jangan kita merasa kalau kamu tuh sendiri. Karena kenapa? Tuhan juga pernah dicobai. Dan dia menang loh teman-teman atas cobaan-cobaan itu. Dia dicobai apa aja sih? Dia dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu iblis tuh memperlihatkan seluruh kerajaan Allah. Dan iblis memerintahkan Yesus untuk apa sih yang terakhir? Menjatuhkan diri ke bawah. Maka akan ada malaikat yang menopang, kata iblis. Nah ini nanti kalian mungkin bisa sama-sama baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya di rumah. Cobaan Yesus yang pertama, batu menjadi roti, itu melambangkan apa sih teman-teman? Itu melambangkan bahwa berbicara mengenai kedagingan. Kalau misalnya kamu pernah dicobai dalam hal ini, Yesus juga pernah. Yang kedua, Yesus dicobai untuk melihat seluruh kerajaan di dunia. Itu berbicara tentang keinginan mata. Pencobaan-pencobaan yang bersifat keinginan mata, dan Yesus disuruh yang ketiga untuk menjatuhkan diri, dan itu berbicara tentang pride, tentang kebanggaan. Dia dicobai untuk bagaimana dia tuh sebagai Tuhan yang membanggakan dirinya. Nah seringkali kita sebagai manusia kita juga dicobai akan hal itu. Kita dicobai untuk bagaimana kita bisa membuktikan diri kita. Dan Yesus telah menang mengatasi segala godaan yang ada di dunia ini teman-teman. Mungkin saat-saat kayak gini sekarang, apa godaanmu? Godaan untuk berbohong, godaan untuk malas, godaan untuk tidak disiplin, godaan untuk apapun lah, apapun godaanmu dalam hidupmu, pandang salib Kristus. Dan katakan tidak pada godaan itu. Palingkan fokusmu pada Kristus. Kalau misalnya hari ini kita menaruh iman kita pada Kristus, kita pasti akan dimampukan untuk melewati setiap godaan kita. Mungkin firman Tuhan selesai sampai di sini teman-teman, tapi biarlah kita bisa sama-sama merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan itu bisa memampukan kita untuk melewati setiap godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kita setiap harinya. Amin teman-teman. Mari kita mau sama-sama berdoa ya teman-teman. Tuhan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa sama-sama belajar mengenai godaan Tuhan, di mana setiap hari kami bergumul dengan setiap godaan-godaan Tuhan, setiap dosa-dosa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau dengan anugerah-Mu Tuhan memampukan kami untuk kami bisa sama-sama melalui itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang begitu baik Tuhan buat kami Tuhan. Mampukan kami setiap hari untuk kami bisa melalui setiap godaan itu Tuhan. Dan kami juga, biar kami juga bisa menjadi generasi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you teman-teman semua yang sudah mengikuti Youth Sermon hari ini. Semoga kalian semua diberkati ya sama firman hari ini. Dan mungkin kalau misalnya kamu ada sesuatu hal yang mau didoakan, jangan lupa kamu bisa scan QR code yang ada di layar atau bisa akses link yang ada di layar. Oke, see you next week and happy Sunday.